betul. Itu wisuda tuh Desember. Dan kebetulan pembukaan apoteker itu di Januari. Jadi pas itu langsung aja daftar, karena kenapa nggak coba di luar? Karena ijazah kami itu telat keluar ya? Telat keluar. Padahal udah prepare buat udah prepare banget. Iya, udah prepare banget, parah. Udah prepare banget buat di luar, karena udah mau coba kayaknya aku mau di Bandung, kayak di Unpad, mau coba di UI, kayak pokoknya udah mau coba di kampus-kampus yang kayak gitu. Luar pulau lah intinya. Iya. Tapi sayangnya ya sudah lah ya. Di kampus kembali. Salah satu dosen kita di kampus itu ada yang spesialis. Di sini ada yang tahu siapa salah satu dosen kita yang punya spesialis? Ibu Dewi? Bukan. PKPA? Yang di dosen PKPA. Kalau Ibu Dewi kan beliau dokter ya. Yang pokoknya yang gelar beliau tuh jelas banget spesialis gitu. Gua bukan. Ada pendapat? Bu Darini kah? Betul. Ibu Darini itu beliau spesialis rumah sakit. Oh iya. Halo semuanya, selamat datang di Farmaskop Podcast. Kenalin nih, aku Nase, senang sekali bisa jadi host pada podcast kali ini. Beruntung sekali hari ini kita bisa ngobrol dan sharing bersama dengan Kak Fadil. Mari kita sambut dulu Kak Fadil. Luar biasa sekali. Oh ya teman-teman, beliau adalah alumni dari Universitas Sari Mulia. Kemarin ngambil S1 kan Kak Fadil? Iya betul, kemarin ngambil S1-nya di Sari Mulia juga. Sekarang lanjut profesi ya? Lanjut profesi langsung di Sari Mulia juga. Luar biasa sekali. Mungkin langsung saja Kak Fadil kita ke sharing pengalaman pada S1 dulu deh. Pada S1. Mungkin kalau pada S1 kan kita awalnya tuh saya tuh bukan dari IPA ya. Awalnya tuh. Gitu. Awalnya dari IPS dulu. Walaupun kata orang kan IPS tuh nggak ada sangkut pautnya gitu loh, kayak nggak ada basicnya, tapi kenapa berani ngambil farmasi gitu. Cuman ya udah terobos aja gitu loh. Ya gimana ya gitu loh, ibaratnya kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu ya. Betul. Habis itu tahun-tahun pertama tuh kayak masih adaptasi, pas masa proses adaptasi tuh susah sih. Ya pasti teman-teman tuh ngerasain juga kalaunya awal-awal tuh kayak berasa berat banget, kayak betul. Harus belajar A, B, C gitu, kayak banyak banget. Dari nol ya? Dari nol lagi kan. Habis itu kita harus praktikum juga, makanya kayak susah sih. Habis itu lambat laun kayak udah dapat nih feel-nya, kayak udah mulai enak. Akhirnya dapatlah udah jiwanya, tapi di tengah-tengah masa S1 itu kurang lebih di semester 3-4 itu akhirnya sempat ngedrop. Ngedrop dulu. Habis ngedrop akhirnya kayak motivasi kembali. Keulang lagi kayak harus adaptasi lagi, karena kan kayak ketinggal gitu loh. Betul. Kayak mana pas semester 3 yang mana pas semester 3 tuh kita kayak ini berat. Sekarang Naseh? Oh ya, sekarang aku semester 5. Semester 5. Nah, ya kan. Betul. Udah ngerasain semester 3 kan? Betul. Semester 3 tuh kayak udah kerasa farmasinya gitu. Jadi akhirnya di situ ngedrop, kayak sempat apa sih? Kayak susah ya untuk melewati itu. Susah, cuman coba bangkit lagi semester 4, semester 5 sampai akhirnya bisa juga lulus gitu. Oke, ngomong-ngomong dari S1, mungkin bisa ngasih pengalaman atau sharing tentang Ormawa yang pernah Kakak ikutin? Ormawa. Ya. Ormawa pas awal-awal sama kayak Naseh juga, itu saya ikut Hima dulu. Oh, himpunan. Iya, semester berapa tuh, Pak? Semester 1. Oh, semester 1 langsung terjun himpunan? Iya, langsung terjun himpunan, langsung masuk himpunan. Setelah itu ikut juga Isma Farsi. Coba daftar lah Isma Farsi. Coba daftar Isma Farsi. Di situ alhamdulillah keterima di bagian kajian strategi dan advokasi, atau yang biasa kita sebut itu Kastrat ya. Betul. Jadi udah masuk situ,
di himpunan pun dapatnya departemen kastrat juga. Kastrat juga. Cuman pada saat itu, pada saat itu nih kayak udah lama banget ya. Kastrat di Hima Farma itu masih pakai T yang mana nggak ada advokasinya. Advokasinya betul. Cuman habis itu di Hima Farsi diperbaruin, terus ngikutin lah sama yang di Hima Farsi. Hima Farsi kan itu pakai D kan ya, dia kastrat. Dan itu ada advokasinya. Kalau sekarang udah pakai advokasi kan ya? Iya betul. Nah, nggak pakai T lagi. Iya, nggak pakai T lagi. Betul. Akhirnya sudah di semester awal itu ada himpunan sama Hima Farma. Habis itu di tahun berikutnya ikutlah BEM. BEM. Univ. BEM Fakultas. BEM FK. Waktu itu didelegasikan sama ketua himpunan pada saat itu Kak Reski. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu. Nah, beliau tuh mendelegasikan saya itu ke BEM FK gitu. Karena pada saat itu BEM FK tuh bisa kita sebut apa ya, teman-teman? Kayak perlu SDM lebih gitu loh. Akhirnya kita naik ke FK, coba pelan-pelan kita buatlah FK gitu. Kalau boleh tahu kemarin jabatannya apa Kak di BEM FK? Di BEM FK kebetulan itu 2 tahun ya. Oke. Oh 2 tahun. 2 tahun. Lama ya? Iya lama banget. Ya. Udah berasa lama jadi ya. sepuh tuh di FK tuh. Jadi yang pertama itu di bagian advokasi. Oke. Lagi-lagi advokasi lagi. Habis itu di tahun kedua itu jadi gubernurnya, jadi ketua BEM-nya. Luar biasa. Jadi ketua BEM-nya dulu. Habis itu pada saat jadi ketua BEM itu juga pas itu Hima Farsi itu udah habis tuh periodenya. Betul. Periodenya kan 2 tahun kan 2 ya? 2 tahun aja. 2 tahun, akhirnya pas itu habis, cobalah daftar lagi jadi staf ahlinya. Kalau kemarin kan tim staf ahlinya. Kalau ini daftar jadi staf ahlinya. Jadi masuklah. Nah, cuman sayangnya jujur keteter banget ya pada saat itu tuh kayak yang pertama jadi ketua BEM FK kan. Habis itu jadi staf ahli. Kalau staf ahli kan otomatis kita megang region Kalimantan kan. Jadi itu kayak keteter banget. Akhirnya milih buat stop di staf ahli gitu. Akhirnya sampai akhir di ketua BEM terakhir. Luar biasa. Mungkin bisa lanjut ke PKM Kak yang pernah diikuti di S1. PKM. Kalau PKM itu sebenarnya udah dari awal juga, dari semester awal udah diikutkan juga karena diajak sama kakak tingkat kita pada saat itu beliau Hima juga. Jadi diajak beliau kayak ayo nih ikut PKM gitu, coba. Akhirnya ikut. Pas itu apa ya? Kalau judulnya lupa, cuman udah dari awal pernah ikut. Tuh udah pernah ikut. Habis itu coba ikut tapi kalah. Tapi semester 3 dan 5 pernah ikut lagi? Pokoknya ikut terus sampai kalau nggak salah kita terakhir itu semester berapa ya? Semester 5 terakhir. 5 terakhir kan. Nah, 7 nggak bisa lagi. Oh, betul. Jadi pas di semester 5 itu ikut lagi, tapi kalah lagi. Nah, cuman hikmahnya nice try banget kan. Aduh. Tapi hikmahnya karena kita ikut PKM dari judul-judul yang ada tuh bisa kita kembangkan buat jadi skripsi kita. Iya, betul sekali. Oh ya, mungkin lanjut ke duta genre nih Kak. Pernah ikut Kak? Duta genre itu pernah juga di awal semester juga. Awal semester juga. Pantas keteteran kalau gitu. Makanya semua. Kan. Iya. Jadi semester awal tuh kayak padat banget. Tuh kayak bener-bener sepadat itu sih jadwal. Dan jiwa-jiwa maba loh. Iya, jiwa-jiwa maba kayak ikut semua nih, terabas aja semua gitu. Akhirnya coba ikut di duta genre, akhirnya masuk. Alhamdulillah masuk di provinsi kan. Pas itu langsung masuk. Cuman fun fact-nya pas di duta genre itu waktu karantina itu saya tuh sakit. Oh sakit. Jadi nggak ngikutin semua runtutannya tuh dengan baik gitu loh. Makanya akhirnya cuma dapat duta genre inovator. Oh, karena sakit itu tadi karena ya Kak. Sakit itu tadi.
Oke, mungkin lanjut ke karena kita sudah ngomongin S1 nih teman-teman. Jadi kita bakal lanjut ke mungkin profesinya, profesi apoteker nih. Jadi agak susah ya Kak, apoteker. Pernah nyoba keluar nggak Kak? Enggak pernah. Nggak pernah. Nah. Jadi emang udah dari awal fix di Sari Mulia lagi. Betul. Luar biasa. Mungkin bisa ngasih tips nih, apa aja yang perlu dipersiapin untuk apoteker? Oh iya, mungkin kalau di apoteker kan itu kayak kentara banget ya, beda ya antara kita betul. S1 sama apoteker. Dan pada saat itu tuh langsung aja kan kita biasanya kalau kita di kampus kita Betul. itu wisuda tuh Desember. Dan kebetulan pembukaan apoteker itu di Januari. Jadi pas itu langsung aja daftar, karena kenapa nggak coba di luar? Karena ijazah kami itu telat keluar ya? Telat keluar ya? Padahal udah prepare buat udah prepare banget. Iya, udah prepare banget, parah. Udah prepare banget buat di luar karena udah mau coba kayaknya aku mau di Bandung, kayak di Unpad, mau coba di UI, kayak pokoknya udah mau coba di kampus-kampus yang kayak wah gitu. Luar pulau lah Intinya. Iya. Tapi sayangnya ya sudah lah ya. Di kampus kembali. Akhirnya karena ijazah nggak ada, nggak mau nunda waktu, akhirnya kita kayak yaudah sih, kayak sama aja juga. Iya, betul. Sama-sama apoteker, akhirnya ya daftar di kampus. Gitu. Akhirnya yaudah sih sampai sekarang. Mau lulus kan Kak? Oh sudah. Alhamdulillah ini sudah udah habis. Ya udah habis. Udah habis ya? Udah habis. Selesai. Magangnya atau kalau bahasa pas kita pendidikan apoteker itu PKPA. Oh PKPA. Kalau pas PKPA itu kan praktik kerja profesi apoteker. Nah, jadi yang itunya tuh udah habis, yang runtutannya. Kan kalau kita PKPA tuh ada nanti kayak teman-teman juga kalau waktu sarjana itu ada yang namanya PKL. Betul. Nah, jadi ada puskesmas, habis itu ada pabrik, apotik, habis itu PBF, rumah sakit, habis itu ada industri gitu. Makanya akhirnya itu udah habis dan sekarang kayak cuma tinggal persiapan buat UKAI. Oke, sekarang apa sih perbedaan antara S1 sama apoteker? Yang paling kelihatan nih, yang paling mungkin culture shock lah gitu. Wah, itu parah sih. Kalau awal-awal kita memang kayak shock nih, kayak pas kita S1 kan kita kayak banyak banget nih teorinya banyak banget, parah. Dari berbagai bidang tuh. Habis itu pas apoteker kita kayak langsung dihadapkan sama full praktik, bener-bener full praktik kita. Makanya yang udah sempat singgung di awal itu ada yang PKPA itu bener-bener kita full praktik. Bahkan kalau di kampus kita itu sebelum PKPA kita ada yang namanya fitoterapi terapan. Mungkin teman-teman di sini yang ada yang semester 7 atau mungkin sudah belum fitoterapi? Sudah lagi jalan. Nah, iya, betul. Fitoterapi kalau pas kita sarjana itu fitoterapi itu kayak materi sama tetap ada turun kan. Cuman implementasinya nggak seketat di fitoterapi terapan. Itu. Jadi fitoterapi terapan habis itu yang wahana-wahana PKPA gitu. Jadi benar-benar full praktik kita kalau di apoteker, dan perlakuan yang kita dapat sebagai kita apoteker muda tuh beda banget antara waktu kita PKL. Kalau pas kita PKL tuh kita kayak cuman observasi aja kan. Tapi kalau kita pas PKPA itu kita kayak bener-bener dianggap, oh nih kamu harus bisa A, kamu harus bisa B, kamu harus bisa C gitu. Karena kan dianggap, oh ini nanti bakal jadi calon apoteker. Kalau nggak bisa apa-apa kan susah di kita juga kan. Betul sekali. Oke, mungkin dari pengalaman kakak yang sudah bagus tadi, apa yang pengalaman yang mungkin jadi penyesalan kakak gitu, oh harusnya dulu kayak gini, harusnya kayak gini. Kalau dibilang penyesalan tuh mungkin lebih ke apa ya, lebih ke manajemen pengambilan decision. Iya benar, pengambilan decision itu kayak jangan semuanya mau diraup gitu loh. Kayak ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan apa-apa tuh kayak kita harus tahu apa ya batasan kita. Karena kalau kayak tadi ya kan
tadi akhirnya ada yang sempat drop, ada yang akhirnya harus keluar dari ISMAF gitu. Jadi kayak itu jadi pengalaman yang sebaiknya jangan sampai terulang lah di teman-teman gitu. Oke, menurut kakak nih cukup nggak persiapan buat lanjut ke apoteker? Kata orang kan sesusah itu loh untuk lanjut ke apoteker. Oke, kalau persiapan misalnya teman-teman mau masuk apoteker kan ya ini maksudnya ya. Mungkin lebih kayak sebenarnya kita sarjana tuh udah dapat kan. Iya, basicnya. Tapi saya yakin pasti teman-teman kayak habis masuk udah keluar gitu. Kayak iya kan bener kan? Karena itu saya rasakan sendiri gitu loh. Jadi pada saat masuk persiapan mau masuk apoteker itu kita memang perlu belajar lagi dan jangan sampai ngeremehin kalau walaupun kita masuk di kampus kita sendiri gitu loh. Kayak aku masuk di kampusku juga nih apoteker, kayak aku alumni sini gitu. Jadi tetap harus belajar juga, belajar semuanya mulai dari klinis, habis itu dari teknologi industri gitu. Habis itu kimianya juga tetap harus dipelajari. Pokoknya yang kita pelajarin selama 4 tahun itu kayak kita pelajarin ulang. Harus kita recall lagi untuk persiapan masuk apoteker gitu. Oke, sebelum ke apoteker mungkin kakak pernah ada plan nggak sebelumnya? Plan sebelum ke apoteker, entah itu mungkin gap year, atau memang dari awal sudah ada plan buat lanjut ke profesi? Kalau saya pribadi tuh kayak maunya langsung aja. Jangan sampai ada gap year. Nah, makanya gitu. Ya? Iya, benar. Kalau kita tertunda nanti kita kayak jadi males nggak sih? Betul. Nggak ada lagi semangatnya. Iya. Apalagi kita udah mulai kerja nih misalnya nih kayak aku udah bisa hasilin uang juga. Jadi aku udah males gitu. Makanya kalau saya pribadi kayak langsung makanya aja. Setelah wisuda di bulan Desember di Januarinya langsung daftar apoteker, profesi gitu. Mungkin tujuan kakak setelah lulus dari profesi deh. Waduh. Ada kepikiran nggak mau nge-apply kemana? Sejauh ini kalau ada rezeki, siapa tahu ada rezekinya itu mau sih coba S2. Cuman kalau nggak ada ya kerja dulu sih, yang pasti kerja dulu. Habis itu ngumpulin dana buat apotek kan ya. Kalau kita udah jadi apoteker kan kita tuh pasti mau buka apotek gitu loh. Kalau kita nggak buka apotek sayang nggak sih STRA-nya gitu. Nah, betul. Nih tadi ngomong-ngomong tentang pabrik dan industri nih kak, kakak kan pernah nih, nggak pernah loh magang di industri. Kemarin di mana kak? Kebetulan kemarin tuh dapatnya di Bandung. Di Bandung. Di Laviade. Jadi satu kah sama kayak lo? Beda? Enggak, beda. Kalau beda ya? Dia kalau nggak salah dia di Tangerang apa Infinisia itu ya. Kalau saya tuh di Bandung, di Laviade. Pokoknya itu pengalamannya waktu industri di Bandung tuh bener-bener kita kayak jadi wamil. Bener-bener rasa jadi, karena kan Laviade tuh lembaga angkatan farmasi angkatan darat gitu. Dan itu tuh memang ya kita kayak jadi wamil gitu loh. Jadi hari Selasa kita ada olahraga. Gitu ya? Iya bener. Luar biasa. Makanya itu. Oke, mungkin kita throwback kembali nih kak. Aku pribadi nih pernah diceritain sama mungkin kating-kating sebelum di atas aku, kayak ngomongin tentang industri dan pabrik gitu nah. Nah mereka itu ngomongin tentang pabrik yang masih tenaga kerjanya manusia gitu. Iya, Oke. Sekarang kan banyak nih robot-robot, mesin-mesin yang menggantikan tenaga kerja dari manusia tersebut. Nih pendapat kakak gimana tuh? Nah kalau terkait robot-robot yang menggantikan manusia itu sebenarnya kayak bisa jadi dua hal positif nggak sih? Kayak jadi lebih efisien. Kalau efisien tentu itu untuk positifnya. Jadi kerjanya itu kayak jauh lebih efisien gitu loh. Dan per batch-nya itu kita lebih lebih bisa kita kondisikan. Nah cuman yang jadi masalah itu tenaga kerja
lapangan kerja pun kayak jadi berkurang. Banyak banyak orang-orang yang akhirnya kayak nggak ada dapat tempat pekerjaan gitu. Dan kita pun sebagai SDM-nya itu harus dapat pelatihan lebih untuk bisa mengoperasikan dari alat-alat tersebut. Makanya itu kayak jadi dua hal yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ada positifnya, ada negatifnya. Betul. Mungkin gimana ya, tantangan buat kita untuk bisa lebih dari alat tenaga. Susah loh, soalnya. Kalau tantangan sih, yang pasti kita benar-benar harus terus belajar dan kita harus update terus. Kita nggak bisa tuh kayak habis itu kita stuck di situ aja gitu. Betul. Kayak nggak stuck di sana aja. Iya, makanya kita kan kalau kita farmasis tuh kita harus long life learner kan. Makanya kita benar-benar harus belajar terus menerus, dan lagi pula mau gimana pun robot tuh nggak bisa menggantikan kita sebagai farmasis. Kesehatan, betul. Karena ada beberapa uji-uji yang memang harus kita yang handle, betul, gitu. Kalau sampai robot kayak bisa jadi entah bisa kurang akurat kurang presisi gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dari kita langsung gitu loh. Walaupun zaman sekarang kayak sampai ke AI pun juga pinter-pinter kan. Makanya itu kita kayak harus terus belajar terus gitu. Contohnya kayak mendiagnosa tuh Kak. Sekarang kan banyak tuh dari mungkin alat-alat, robot, AI yang mendiagnosa secara online gitu-gitu. Iya. Mungkin di sananya lah. Mungkin dua sisi juga, ada positifnya ada negatifnya. Karena mungkin kekurangan tenaga kesehatan jadinya bisanya online gitu. Nah, mungkin kalau menurut kalau menurut saya itu lebih kayak mau gimana pun kalau diagnosa itu jauh lebih baik kalau kita tetap muka secara langsung. Betul. Karena kita ada palpitasi, ada akulturasi gitu yang mana kita tuh harus secara langsung gitu loh. Kayak ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa kalau kita secara online, mau itu Zoom, mau itu video gitu. Kita tuh harus bener-bener menghadapin. Jadi secara online itu memang bagus, lebih efisien juga. Tapi untuk keluhan-keluhan atau gejala yang ringan. Cuman kalau kita dihadapkan sama gejala-gejala berat ya nggak bisa gitu loh. Ketepatan diagnosa lah berarti kan. Benar. Pasti dokter pun susah kan. Susah, betul. Gimana ibaratnya kalau kita dokter nggak bisa pakai stetoskopnya kalau secara online gitu loh, dan itu penting. Secara langsung aja biasanya kan agak susah nih, apalagi secara online tuh Kak. Betul. Makanya untuk keluhan-keluhan ringan ya itu bisa kita handle gitu loh, dan jaraknya jauh tapi keluhannya ringan. Tapi walaupun jaraknya jauh tapi keluhannya berat ya nggak bisa. Susah juga. Nih Kakak percaya nggak diagnosa online gitu kayak contoh Halodoc gitu. Kakak percaya nggak bahwa dengan fasilitas itu bisa mendiagnosa ketepatan diagnosa? Ketepatan diagnosa kembali lagi ke yang tadi. Kalau keluhannya masih ringan itu bisa tuh. Bisa aja. Cuman kalau keluhannya udah berat, rasanya kayak susah sih. Betul. Kayak nggak bisa. Lagi pula kalau keluhannya berat, kayaknya dokter-dokter tuh pasti akan segera konsultasikan ke dokter yang terdekat gitu loh. Jadi mereka juga nggak bisa kalau secara online ataupun ya secara tidak langsung. Oke, ngomong-ngomong dokter nih Kak. Jadi bagaimana sih pendapat Kak Fadil nih tentang jurusan farmasi? Kata orang-orang lebih berat daripada kedokteran. Oke, disclaimer dulu teman-teman, kita nggak merendahkan teman sejawat kita, kolega-kolega di luar sana. Tidak. Cuman mohon izin gitu. Cuman ingin sharing aja tentang pendapat kita pribadi. Ya. Nah, mungkin ini menarik ya. Mungkin di sini ada nggak yang dulunya punya cita-cita dokter tapi saya. Oh iya kan. Aduh, iya kan. Ini itu menarik banget karena saya pribadi dulu tuh
dari sekolah dasar tuh kayak wah aku mau jadi dokter nih gitu kayak wah. Tapi ternyata pas SMA-nya malah masuk IPS kan kayak malah sesat gitu kayak aduh. Akhirnya nggak bisa ke dokter, akhirnya coba farmasi dan ya statement kayak tadi kayak wah farmasi itu lebih susah gitu, lebih susah daripada dokter. Sebenarnya kalau mau kita bilang susah, sama-sama susah. Betul. Karena kita ada punya yang kita handle masing-masing. Betul. Kita punya keahlian masing-masing, punya tupoksinya masing-masing gitu. Tapi nggak bisa kita pungkirin buat teman-teman yang ada di dalam sini kan ini farmasi semua. Jadi kerasa banget kan kayak kita tuh bener-bener harus bisa semua. Betul. Iya kan? Betul. Kita tuh kayak harus belajar klinis, kimia, biologi, semuanya. Fisika ya juga, manajemen, undang-undang juga kita pelajarin. Semua, justru malah semua ya? Semua. Nah, bener. Komunikasi ya juga. Iya. Pokoknya bener-bener semua. Bener. Kita libas deh, habis gitu. Makanya kalau dibilang susah, ya susah gitu loh. Cuman kita nggak bisa bilang kalau kita tuh jauh lebih susah dibandingkan dokter. Karena dokter itu mereka harus tepat diagnosis. Iya. Betul. Kalau mereka nggak tepat, kita pun nggak bisa ngasih obat gitu loh. Kan kita output dari kita sarjana farmasi itu nanti pasti mau jadi apoteker kan. Betul. Otomatis kalau kita kerja di bagian klinis kita harus koordinasi sama dokter gitu. Betul. Jadi kayak kalau mereka diagnosanya nggak tepat, ya kita nggak bisa ngasih obat gitu loh. Walaupun kita sebagai farmasis itu pasti kita belajar juga masalah klinis. Jadi sebenarnya kita tuh bisa aja lebih tahu dari dokter. Cuman ini bisa aja ya. Ini mohon izin banget. Izin. Jadi bisa aja. Cuman kembali lagi kita tetap harus berkoordinasi lagi. Betul sekali sama dokter. Oke, menurut kakak nih aspek dari perkuliahan dari kita nih farmasi S1 nih apa yang lebih dianggap menantang daripada kedokteran tuh kak? Waduh, apa ya? Mungkin dari keahlian kita deh. Dari keahlian kita mungkin kita dari kayak, dokter. Dari dokter keahlian kita tuh kita benar-benar harus tahu kita harus tahu indikasi dari obat. Betul. Habis itu mekanisme kerja obat itu gimana gitu. Dan kita juga harus tahu peraturan-peraturan yang undang-undang gitu supaya kita bisa menyesuaikan lagi dengan tindakan kita. Dan kita juga nggak boleh kita nggak kalah sama dokter. Yang mana kita harus update juga terkait tata laksana terapi gitu loh. Yang mana biasanya kan kalau tata laksana terapi itu dikeluarkannya dari dokter gitu. Iya, betul. Dan kita harus belajar itu juga supaya pada saat kita mau ngasih obat tuh tepat lah gitu loh. Betul. Oke, mungkin menurut kakak nih dalam bidang farmasi perlu nggak spesialis seperti halnya dokter? Dengan mungkin salah satu dosen kita di kampus itu ada yang spesialis. Di sini ada yang tahu siapa salah satu dosen kita yang punya spesialis? Ibu Dewi? Bukan. PKPA? Yang di dosen PKPA. Kalau Ibu Dewi kan beliau dokter ya. Yang pokoknya yang gelar beliau tuh jelas banget spesialis gitu. Gua bukan. Ada yang dapat? Bu Darini kah? Betul. Ibu Darini itu beliau spesialis rumah sakit. Oh iya. Dengar-dengar beliau lahir tahun 1945 ya? Ya, bener kan? Kayak dan dosen senior kita. Ya, oke. Iya. Betul. Dosen senior kita yang mana beliau tuh punya keahlian khusus di bidang rumah sakit. Makanya biasanya kalau yang terkait rumah sakit biasanya beliau yang handle yang handle. Dan kembali ke pertanyaan lagi, menurut saya pribadi spesialis itu perlu, yang mana sekarang
obat-obat itu makin kompleks nih tiap hari banget. terus update setiap hari, kayak ada aja penemuannya, nanti ada golongan A, golongan B, kayak pokoknya terus berkembang pesat gitu loh. Jadi spesialis tuh bisa apa ya, bisa kita perlukan gitu loh untuk ke depannya. Mungkin nanti ke depannya kayak yang isu-isu yang ada, nanti ada apoteker spesialis onkologi gitu, yang mana khusus menangani kanker, habis itu ada yang dermatologi, kulit. Jadi ya gitu. Agak susah kalau kita seorang farmasis untuk menghafal semuanya loh Kak. Iya, bener. Makanya diperlukan spesialis. Betul. Gitu nah. Jadi pada saat ini sangat diperlukan loh berarti. Kalau atau tergantung dari tempat? Sebenarnya masih tergantung. Itu mungkin bisa berproses untuk kedepannya, yang nggak bisa juga kita mungkin yang langsung blek gitu. Lagi pula kita sebagai farmasis itu nggak semuanya punya tempat PSPPA gitu. Dan kita pun apa ya, sebagai farmasis kita harus lanjut ke apoteker kalau nya satu gitu loh. Jadi kecuali pendidikan apoteker tuh udah merata, mungkin bisalah pelan-pelan dikembangkan ke arah spesialis gitu. Spesialis. Oke, jadi pendapat kakak nih mengenai kebutuhan spesialis di dunia farmasi untuk menghadapi perkembangan industri dan klinis yang semakin kompleks nih kak, gimana? Untuk gimana ya? Untuk menghadapi dari perkembangan industri dan klinis. Untuk menghadapinya ya lagi-lagi kita harus update terus nih. Kita jangan mau kalah sama farmasis yang ada di luar Indonesia, karena di luar Indonesia itu kayak farmasis tuh bener-bener udah ada di level yang advance gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi mereka update-nya tuh jauh lebih kenceng gitu loh. Iya. Dan kita harus terus update supaya kita tuh nggak ibaratnya kita tuh bisalah menghadapi masalah-masalah klinis yang jauh lebih kompleks gitu. Lagi. Oke, mungkin tadi kan ada ngomongin buka apotek kak. Kakak sudah ada persiapan belum untuk, atau mungkin kepikiran deh buka apotek? Kalau buka apotek, insya Allah ada rencana. Karena kan ibaratnya ya kayak yang tadi udah saya bilang, kayak sayang dong kalau kita udah dapat STRA tapi kita nggak buka apotek ya. Cuman paling yang harus kita pikirkan kayak dari segi dana, habis itu tempatnya yang dimana poten lah untuk kita buka apotek. Strategis. Oke, mungkin kita throwback lagi kan nih, apa sih yang perbedaan jelas antara kakak magang di luar pulau dan di dalam pulau kita nih, yang kelihatan banget? Yang kelihatan banget iya bedanya mungkin kalau magang di dalam pulau itu kayak kita kebetulan kemarin kan waktu di luarnya itu di Lavi AD. Dan di Lavi AD itu fun fact-nya kita tuh kayak ketemu banyak banget teman-teman farmasis, mau itu yang sesama apoteker, apoteker muda gitu, atau yang masih PKL, yang D4 juga ada. Ada yang D4 juga, D4 farmasi. Nah, jadi kita tuh kayak kita tuh bisa tahu kalaunya kemampuan kita, ternyata kalaunya kemampuan teman-teman yang ada di luar pulau kita tuh ternyata jauh lebih kuat gitu loh. Karena betul. Cara belajar mereka tuh jauh lebih kuat gitu loh. Yang mana kadang kayak teman saya tuh ada yang malam-malam, nanti dia tengah malam sebelum tidur tuh kayak belajar dulu. Jadi pengetahuan mereka tuh kayak jauh lebih kuat di gitu depannya. Loh. Iya, bener-bener kayak visioner berarti. Visioner iya, kayak semakin di depan gitu loh, kayak kayak apa itu ya? Berarti beda nih ternyata magangnya sama yang di dalam pulau. Beda. Luar biasa, keren. Ada nggak kak nih rasa kesel sama sesal gara-gara tadi lambat keluar ijazah? Aduh, kalau kesel jujur. Tapi sebelumnya ada kepikiran nggak mau
ngambil di luar? Ada banget kayak yang udah saya bilang di awal tadi kan. UI. Mau ambil di UI, mau ambil di mau ambil di Unpad gitu. Jujur ada kesel kan, karena kan kayak itu prepare-nya udah dari bulan September. Betul. Setelah saya selesai sidang hasil itu bener-bener langsung prepare selama berbulan-bulan, itu bener-bener prepare karena maunya kayak aku sudah cukup nih S1-nya di Kalimantan. Habis itu apotekernya maunya di luar, ternyata secara nggak langsung kan kayak mereka nahan-nahan kita nggak sih? Iya, buat nggak keluar? Iya kan. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Cuman ya udah sih. Mungkin ada kendala kali ya. Mungkin ada kendala. Izin. Nih, menurut kakak ngaruh nggak univ yang di sini dengan di luar pulau? Secara kan univ kita lebih besar dari kita. Univnya lebih besar dari kita, gimana tuh kan? Mungkin dari ini deh, kayak mungkin dari tempat mau kakak kerja nanti itu ngaruh nggak universitas? Ya karena kita baru apotekernya pasti mungkin kayak orang-orang tuh belum kenal gitu loh. Dan mereka yang punya kampus terkenal, kampus-kampus besar tuh punya privilege lebih. Misalnya kayak di kampus-kampus negeri yang memang sudah terkenal, mereka tuh kayak lulusan ini katanya. Betul. Kayaknya nih bagus kualitasnya, gitu. Lebih kompeten gitu, kayak lebih bisa dipercaya untuk kemampuannya gitu lah. Sedangkan kampus kita karena kita masih baru, yang mana saya aja baru angkatan 3. Jadi kayak mungkin harus harus lebih di ini teman-teman, lebih diangkat lagi lah. Iya betul, namanya untuk dipromosikan kembali. Oke, mungkin plan kakak nih setelah apoteker ada nggak kak? Plannya kan tadi lanjut S2 nih. Atau mungkin kalau amit-amit kalah mungkin nggak keterima nih, apa mau lanjut buka apotek kah? Yang pasti atau kerja dulu? Mau lanjut S2 tadi. Cuman karena yang mau dituju ini bukan kampus yang biasa, karena mau coba kalau ada rezekinya kita mau coba di luar, bukan di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Kalau bisa, cuman kalau yang nggak bisa ya udah kerja aja dulu sambil prepare S2 itu tadi. Karena kalau kita mau S2 di luar atau lanjut pendidikan di luar, kayaknya kalau persiapan kita nggak matang kayaknya nggak bisa deh gitu. Iya, betul. Terus kenapa sih mau lanjut S2 nih kak? Jurusan apa yang mau diambil dan apakah mau jadi dosen gitu kalau ngambil S2? Iya. Kebetulan ada tertarik mau jadi dosen. Oke. Karena kayaknya asik deh kalau jadi dosen gitu kayaknya. Di univ kita? Kita lihat lah nanti. Oke, kan tadi mau ngambil S2 nih, ngambil apa nih kak? Kalau bisa yang pasti S2-nya S2 farmasi juga supaya tetap linear. Iya. Nanti kalau bidangnya masih belum tahu nih. Masih belum tahu. Cuman ada niatan lah. Ada niatan lah. Yang pasti plannya itu mau S2 farmasi gitu loh. Mau ke klinis, mau itu nano atau apa, nanti lihat lagi. Cuman ada beberapa dari dosen gitu tuh, dosen pembimbing saya, bapak dekan kita, beliau betul, beliau kayak menyarankan, kalau mau S2, kalau ada yang terkait dengan nano, ambil aja nano, gitu. Karena kebetulan pas skripsi kemarin ambilnya nano. Nano gitu. juga. Nano juga. Cuman nanti lihat lagi lah. Karena kayaknya S2 tuh kayak tergantung rezekinya nggak sih? Kayak lihat lagi. Sama harus dipersiapkan lebih lah. Oke, mungkin itu aja podcast pada kita pada hari ini, teman-teman. Luar biasa sekali ilmu, sharing, pengalaman dari Kak Fadil. Oke, terima kasih Kak Fadil sekali lagi. Atau mau ada disampaikan kembali? Kayaknya cukup deh, intinya buat teman-teman yang masih S1, yang masih sarjana ya harus semangat dan harus lanjut ke apoteker nih, jangan sampai enggak. Karena kalau kita cuma sampai di D1 enggak rugi enggak dapat STR soalnya tuh. Enggak dapat apa-apa gitu. Iya, betul. Jadi harus lebih banyak belajar lagi lah gitu. Oke, terima kasih. Oke.
kebetulan pembukaan apotekernya itu di Januari. Januari. Jadi pas itu langsung aja daftar, karena kenapa nggak coba di luar? Karena ijazah kami itu telat keluar ya? Telat keluar ya? Padahal udah prepare buat udah prepare banget. Iya, udah prepare banget, parah. Udah prepare banget buat di luar, karena udah mau coba kayaknya aku mau di Bandung, kayak di Unpad, mau coba di UI, kayak pokoknya udah mau coba di kampus-kampus yang kayak wah gitu. Luar pulau lah intinya. Iya. Tapi sayangnya ya sudah lah ya. Di kampus kembali. Salah satu dosen kita di kampus itu ada yang spesialis. Di sini ada yang tahu siapa salah satu dosen kita yang punya spesialis? Ibu Dewi, bukan? PKPA. Yang di dosen PKPA. Kalau Ibu Dewi kan beliau dokter ya. Yang pokoknya yang gelar beliau tuh jelas banget spesialis gitu. Gua bukan. Ada yang dapat? Bu Dari nih kah? Betul. Ibu dari itu beliau spesialis rumah sakit. Oh iya. Dengar-dengar beliau lahir tahun 1945 ya? Iya, bener kan. Kayak dan beliau dosen senior kita. Iya, oke. Iya. Betul. Dosen senior kita yang mana beliau tuh punya keahlian keahlian khusus di bidang rumah sakit.